Di soal dijelaskan kalau Satria ini sedang mengikuti seleksi wawancara. Nah, kemudian Satria diberikan pertanyaan kepada pewawancara. Satria menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Akan tetapi pihak wawancara mengatakan bahwa Satria tidak jujur menjawab salah satu pertanyaan. Mereka mendesak Satria untuk berterus terang. Tindakan Satria. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Umar adalah seorang dosen. Ia mendapatkan bantuan dana penelitian dari pemerintah. Umar harus mengikuti pelatihan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat mendapatkan bantuan tersebut. Pelatihan tersebut diadakan di hari Minggu. Pada hari yang sama, Umar sudah berjanji untuk menemani istrinya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Tindakan Umar sebaiknya: A. Meminta jadwal lain jika memungkinkan. B. Mengikuti pelatihan dan mengantar istrinya setelahnya. C. Meminta pengertian istrinya agar ia bisa menyesuaikan jadwalnya. D. Meminta pihak pelatihan untuk memberikan jadwal lain. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Umar ini akan mendapatkan bantuan dana. Ya, dapat bantuan dana penelitian dari pemerintah. Syaratnya Umar harus mengikuti pelatihan pembuatan karya ilmiah. Nah, pada hari pelatihan, Umar sudah berjanji untuk menemani istrinya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Tindakan Umar. Kita lihat opsi jawaban yang A, teman-teman. Meminta jadwal lain jika memungkinkan. Oh, ini sulit ya, teman-teman ya. Kalau hanya kita yang minta jadwal. Hanya gara-gara kita yang tidak bisa, jadwal berubah. Nah, ini sulit untuk terjadi, teman-teman ya. Jarang ya. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Yang B, mengikuti pelatihan dan mengantar istri setelahnya. Nah, bagus teman-teman ya. Ikuti pelatihan kan tidak lama, tidak seharian. Nah, habis itu antar istri ke rumah sakit. Kita bandingkan dengan yang C, meminta pengertian istrinya agar ia bisa menyesuaikan jadwalnya. Bagus teman-teman ya, tapi masih lebih tepat yang B teman-teman ya, lebih lengkap jawabannya. Yang C kita eliminasi.
Yang D, meminta pihak pelatihan untuk memberikan jadwal lain. Nah, sama yang A tadi kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengikuti pelatihan dan mengantar istri setelahnya ya. Jadi poin terbesar itu ada di B teman-teman, poin 4 ya. Poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 2. Anda selalu pergi ke kantor menggunakan motor. Suatu hari Anda terlambat bangun dan hal tersebut membuat Anda terburu-buru berangkat ke kantor. Di tengah perjalanan, Anda tidak sengaja menabrak gerobak pedagang bakso. Akibatnya, jualannya berserakan di jalan dan tidak bisa lagi dijual. Sementara uang Anda tidak cukup untuk mengganti jualannya yang jatuh. Tindakan Anda sebaiknya A. Saya memberikan kartu nama saya agar ia dapat mengajukan ganti rugi. B. Saya memberikan informasi alamat saya dan berjanji akan menemuinya setelah pulang kerja. C. Saya memberikan uang yang ada dan memintanya mengikuti saya ke kantor untuk sisanya. Lanjut lagi. D. Saya memberikan uang yang ada dan meminta alamatnya agar saya bisa mengantar sisanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Suatu hari Anda terburu-buru berangkat ke kantor. Karena terburu-buru, Anda tidak sengaja menabrak gerobak pedagang bakso. Akibatnya jualan pedagang tersebut berserakan dan tidak bisa lagi dijual. Sementara uang Anda tidak cukup untuk mengganti jualannya yang jatuh. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Saya memberikan kartu nama saya agar ia dapat mengajukan ganti rugi. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Saya memberikan informasi alamat saya dan berjanji akan menemuinya setelah pulang kerja. Lebih tepat yang B, teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Saya memberikan uang yang ada dan memintanya mengikuti saya ke kantor untuk sisanya. Nah, yang B kurang tepat, teman-teman ya. Lebih tepat yang C ya, teman-teman ya. Ada kepastian. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Saya memberikan uang yang ada dan meminta alamatnya agar saya bisa mengantar sisanya. Lebih sopan yang D, teman-teman ya, daripada yang C ya, teman-teman ya. Jika kita yang salah, kita harus datang ke rumahnya. Tak maaf dan mengantar uang ganti rugi ya. Jadi daripada yang C, lebih tepat jawaban yang D. Saya memberikan uang yang ada dan meminta alamatnya agar saya bisa mengantar sisanya ya. Yang D poin 4, C poin 3, B poin 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 3. Perusahaan tempat Anda bekerja akan mengadakan acara pelatihan untuk karyawan baru. Anda ditugaskan sebagai narasumber pada salah satu materi pelatihan. Anda merasa belum siap untuk menjadi narasumber, sebab ini baru pertama kali bagi Anda. Sikap Anda sebaiknya A. Menerima tugas tersebut dan giat mempersiapkan diri sebelum acara. B. Menerima tugas tersebut bila saya telah siap. C. Menerima tugas tersebut jika tidak ada lagi senior lain yang bersedia. D. Menerima tugas tersebut dengan syarat ada uang saku dari perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau perusahaan tempat Anda bekerja akan mengadakan pelatihan ya. Nah, untuk karyawan baru, Anda ditugaskan sebagai narasumber pada salah satu materi pelatihan. Anda merasa belum siap untuk menjadi narasumber. Sebab ini baru pertama kali bagi Anda. Sikap Anda, coba kita lihat jawaban yang A. Menerima tugas tersebut dan giat mempersiapkan diri sebelum acara. Bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Menerima tugas tersebut bila saya telah siap. Ada kata-kata bila teman-teman. Kalau tidak siap bagaimana?
Nah, berarti dia tolak. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Menerima tugas tersebut jika tidak ada lagi senior lain yang bersedia. Oke, berarti kalau ada senior yang bersedia, dia tidak mau, dia tolak. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang D, menerima tugas tersebut dengan syarat ada uang saku dari perusahaan. Ini juga kurang tepat ya. Pasti Anda tahu sendiri penjawabnya apa. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang A. Menerima tugas tersebut dan giat mempersiapkan diri sebelum acara ya. Yang A poinnya 4, yang B 3, yang D2 dan C1. Soal nomor 4. Nova bekerja di sebuah perusahaan. Suatu hari atasan Nova meminta Nova menjadi utusan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan A. Saat Nova tiba di lokasi, ternyata utusan dari perusahaan A adalah mantan kekasih Nova. Hubungan mereka tidak baik-baik saja sejak berpisah. Dia banyak menyindir Nova saat proses kerjasama berlangsung. Tindakan Nova sebaiknya A. Menanggapinya jika ia tidak sopan. B. Hanya menanggapinya terkait dengan proyek kerjasama. C. Memintanya untuk berbicara dengan sopan. D. Memintanya fokus pada rencana kerjasama. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau atasan Nova menjadikan Nova utusan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan A. Saat Nova tiba di lokasi, ternyata utusan perusahaan A adalah mantan kekasih Nova. Hubungan mereka tidak baik-baik saja. Dia banyak menyindir Nova saat proses kerjasama berlangsung. Tindakan Nova ini ingin melihat profesionalitas kalian ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menanggapinya jika ia tidak sopan. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B teman-teman. Memintanya untuk berbicara dengan sopan. Bagus ya teman-teman ya. Oh maaf. Yang B ya. Hanya menanggapinya terkait dengan proyek kerjasama. Nah ini bagus teman-teman, profesional ya. Jadi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memintanya untuk berbicara dengan sopan. Masih lebih profesional yang B ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Memintanya fokus pada rencana kerjasama. Yang D lebih tepat daripada yang B teman-teman ya. Memintanya fokus pada rencana kerjasama. Jadi yang D poinnya 4, B poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Teman-teman. Soal nomor 5. Satria melamar di sebuah perusahaan ternama di kota A. Hari ini, Satria dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara menjadi karyawan baru di perusahaan tersebut. Satria diberikan beberapa pertanyaan oleh pewawancara. Satria menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Akan tetapi pihak pewawancara mengatakan bahwa Satria tidak jujur menjawab salah satu pertanyaan. Mereka mendesak Satria untuk berterus terang. Tindakan Satria A. Meminta maaf dan mengubah jawaban sesuai dengan yang mereka inginkan. B. Hanya mendengarkan mereka dan heran terhadap pernyataan mereka. C. Menerima tanggapan mereka yang tidak memihak Satria. D. Tetap teguh pendirian pada jawabannya dan memberikan penguatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Satria ini sedang mengikuti seleksi wawancara. Nah, kemudian Satria diberikan pertanyaan kepada pewawancara. Satria menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Akan tetapi pihak wawancara mengatakan bahwa Satria tidak jujur menjawab salah satu pertanyaan. Mereka mendesak Satria untuk berterus terang. Tindakan Satria. Nah ini biasa terjadi teman-teman ya. Pewawancara ini ingin melihat bagaimana konsistensi kita ya. Nah coba kita lihat jawaban yang A. Meminta maaf dan mengubah jawaban sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah ini
kurang tepat ya teman-teman, yang berarti kita tidak konsisten dengan jawaban kita. Yang A ini kita eliminasi. Yang B hanya mendengarkan mereka dan heran terhadap pernyataan mereka. Kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang C, menerima tanggapan mereka yang tidak memihak satria. Nah, daripada yang B lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Nah, menerima saja tanggapan mereka yang tidak memihak, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kita terima saja. Nah, yang D, tetap teguh pendirian pada jawabannya dan memberikan penguatan. Ini yang lebih tepat, teman-teman, dibanding yang C. Ya, tetap teguh pendirian pada jawabannya dan memberikan penguatan. 4 ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Cukup sampai di sini, sampai ketemu di video berikutnya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita, cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita.